Guys, ketemu lagi di Masak versus Makan. Jadi hari ini tuh tanggal 31 Desember 2025. Sebelumnya, gue pernah masak juga bakso bakar sama sosis. Kali ini agak berbeda. Nih, gue punya seafood-seafoodan. Seafood-seafoodan sama sosis juga, ada bakso juga. Ini tentang frozen food bakar dengan bumbu yang simple, enak, dan pokoknya mantap deh. Ikutin gue terus. Sekarang gue mau tusuk-tusuk nih kemarin nih, cakep ya. Gue beli tusuk sate, kemarin beli di hari-hari nih, cuma 7.500, tapi itu keren di tempat begini, ini nggak berantakan. Ini sekarang gue mau yang frozen food. Sebenarnya hari ini memang mau bikin agak banyak, cuman ngeliat kondisi nih sekarang di daerah Jakarta Timur itu lagi hujan, jadi kita seadanya aja. Jadi sosisnya teman-teman kalau mau dikerat-kerat boleh, biar bumbu meresap, mau direbus aja boleh. Kalau gua nggak, udah simpel aja, kita tusuk sampai dia keluar seperti ini. Nih lagi. Ini kalau untuk bakarannya teman-teman bisa bebas banget mau seafood-seafoodan. Jadi kalau teman-teman punya saikoro apa bisa ini pakai bumbu ini. Biasanya tuh kalau di tempat-tempat yang jual-jual jajan gitu, ini ada ya sate seafood gitu ya. Ini kita bikin sendiri aja. Ini gua nggak mau ini terlalu kecil, jadi gue nggak potong-potong. Ini nanti kita mix aja seperti ini. Ini kan sebenarnya proses si satenya itu dia udah mateng. Si satenya ini dia udah mateng, jadi itu nggak usah terlalu lama nanti pas bakarnya, karena dia udah mateng. Sebenarnya coba kan kita harus kasih bumbu supaya rasanya lebih mantap. Ini juga ada bakso lobster pakai cikua, pokoknya kita mix aja. Kalau teman-teman misalnya mau satu, misalnya sama semua ya boleh aja. Pokoknya mix, kita jadiin beberapa tusuk. Sekalian kita pokoknya ngetes si grill pan kita yang baru, lengket apa enggak. Mudah-mudahan enggak. Ini gengs, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tusuk. Karena gue pakai seafood-seafoodan ini, kita bakarnya nggak terlalu lama, jadi ininya nggak harus gue rendam. Jadi tipsnya kalau untuk bakar di teflon atau di arang juga, misalnya pembakaran di arang, ini tipsnya ini harus sebenarnya harus banget si sticknya ini direndam air itu selama 3-5 menit supaya dia lembab, supaya nanti nggak gampang patah waktu pas pembakaran. Tapi karena ini sebenarnya seafood nggak terlalu lama untuk bakarnya, jadi tadi gua nggak rendam. Ini udah, sekarang kita buat bumbunya. Kita pinggirin dulu. Kita buat bumbunya simple, nggak ada yang dimasak. Yang pertama untuk gurihnya, gue pakai saus tiram. Ini pokoknya semuanya sama. Misalnya 1 ya banding 1 semua, 2 banding 2 semua. Ini 1, ini 2. Kita pakai 2 sendok. Sebenarnya ini saus ini kalau kita pakai saus sambal, ini nggak usah. Sebenarnya boleh dipakai, boleh nggak. Tapi karena gue nggak mau pakai saus sambal, biar hasil pembakarannya itu nggak pedas. Takutnya teman-teman kan ada anak kecil atau temen yang nggak suka pedas, jadi bener-bener ini pas pembakaran gua nggak pakai rasa pedas. Nanti bumbu cocolnya kita buat lagi beda. Jadi ya, ini kita bikin bumbu bakarnya dulu. Saus tiram 2 sendok, saus tomat 2 sendok, barbecue sausnya 2 sendok tipis-tipis aja ya. Margarinnya 2 sendok, lebih 2 sendok ya. 1, 2, kalau ini nggak usah ditakar lah, pokoknya 2 aja. Ini 2, ini kan seperti ini, kita aduk dulu. Ini belum ada rasa manis. Biasa kan kalau sate-satean itu ada rasa manisnya, jadi manis gurih gitu. Ini kali ini gue pakai kecap. Jadi kalau teman-teman ada madu itu bisa pakai. Tapi kalau madu gue saranin jangan pakai 2 sendok, pakai 1 sendok aja. Jadi yang lain 2 sendok, madu 1 sendok. Tapi karena gue pakai kecap manis, jadi gue pakai ini 2 sendok supaya nanti warnanya agak pekat. Rasanya juga kan manis. Kalau bakar-bakaran itu biasanya manis pedas ya. Cuman ini gua nggak bikin pedesnya. Nanti kalau udah jadi baru kita bikin si saus cocolnya. Ini kalau teman-teman punya bawang putih bubuk boleh dipakein. Kalau nggak apa-apa. Apa disebutnya? Relatif, bukan relatif. Boleh dipakai, boleh enggak. Itulah pokoknya lah. Seperti ini. Nih kalau perlu diaduk terus. Si margarinnya ini tercampur rata. Biasanya gunanya margarin itu gunanya sebenarnya supaya dia nggak nambah beban lengket buat si pannya atau bakarannya.
dan juga nambah gurih. Sekarang kita bikin si sambal cocolnya nih. Ulek si bawang putih. Jadi kita pakai bawang putih. Ini sebenarnya sambal karena seafood-seafoodan seperti ini, gue pakai sambal yang ala dimsum. Jadi kalau teman-teman disesuaikan aja, kalau misalnya satenya pakai ayam atau daging itu bisa pakai sambal kecap, ya kan. Kalau misalnya bakarnya ayam bisa pakai sambal kecap. Ya karena gue misalnya seafood-seafoodan seperti ini, gue mau pakai sambal dimsum. Jadi rasanya nanti tuh enak banget. Bawang putih ini 1 siung, halusin. Saus sambal mereknya apa aja, pedasnya suka-suka selera. Ini kita pakai kurang lebih 2 sendok makan. Ini kita pakai gula. Jadi ada manisnya. Gulanya ini kurang lebih 1/4 sendok teh aja atau 2 jumput lah. Rasa manis. Jadi gue pakai rasa asamnya, gue pakai jeruk nipis. Ini jeruknya gue pakai mungkin 1/3. Jadi 1/3. Atau kalau teman-teman punya cuka masak, cuka makan tuh yang buat bakso segala macam, itu bisa juga teman-teman pakai itu karena itu juga enak juga, bisa buat dimakan juga. Jadi ini kita potong tengahnya dulu, kita perasin aja langsung jeruknya segini. Ini terlalu kental, kita nanti kasih air. Kalau untuk kekentalannya itu terserah teman-teman. Kalau misalnya mau kental banget boleh, tapi biasanya kan agak sedikit cair-cair gitu. Ini kalau untuk kasih airnya gue nggak takrek ya, jadi nanti suka-suka teman-teman aja. Ini kenapa gue bikin dikit, karena nanti yang makan ini kan sama istri aja, anak nggak makan. Kalau teman-teman buatnya banyak nanti disesuaikan aja kayak gini. Jadi ini wangi banget, udah ada bawang putihnya, si sausnya juga, terus si jeruknya. Rasanya juga pasti udah nano-nano banget, ini udah enak banget. Kita coba. Rasa bawang putihnya berasa, jeruknya berasa, gulanya sebenarnya yang kurang. Ya kalau teman-teman tadi gula 2 jumput dicicipin, kalau kurang kita kasih sedikit. Kita cicip lagi. Ini baru enak. Manisnya dapat, si asamnya yang gue sebut asam-asamnya gitu kan. Jadi ada rasa asam. Nah kalau cuka itu asamnya, hati-hati kalau cuka itu mungkin tadi pakainya itu 1/4 sendok teh dulu, karena cuka itu asamnya kan dia lebih strong daripada si jeruk dan wanginya khas. Jadi kalau pakai jeruk mungkin pakai setengah atau 1/3, jadi dibagi 3 supaya asamnya dapat. Ini harus pakai bawang putih. Bawang putihnya bawang putih segar, mau di blender mau diulek, yang penting bawang putih segar, jangan bawang putih bubuk. Supaya dia tes si bawang putihnya itu, rasa bawang putihnya itu bener-bener mantap nih. Dia kasar-kasar, ada bawang putihnya, ada biji jeruknya. Sekarang kita singkirin dulu, nanti matang baru kita sikat. Oke? Sekarang kita bakar-bakarnya. Ini gengs, jadi ini langsung kita nyalain kompornya. Ini biar kita besarin dulu selama mungkin 1 menit. Jadi biar dia merata dulu. Ini kita pakai api kecil aja ya. Jadi ini kalau ngerasa udah hangat-hangat gini, nggak usah terlalu panas juga. Ini langsung kita kecilin. Pakai apinya sedang, cenderung kecil, supaya nggak terlalu cepat gosong. Karena tadi ada kecap. Ini karena udah matang ya gengs. Semuanya udah matang. Jadi nggak usah terlalu lama. Jadi pakai api kecil aja. Ini supaya kita kasih efek supaya kita kasih rasa si gosong-gosong dari satenya. Ini kalau penuh kita taruh sini aja. Ini karena bakarannya ini besar jadi aman. Terlalu licin nih guys, kayaknya memang nggak lengket guys, bagus nih. Ini langsung kita kasih satu persatu si bumbunya. Ini kita kasih tipis-tipis aja ya guys. Nanti kita kasih, soalnya kita kasih nanti dia berkali-kali kita kasih. Sambil dibakar sambil kita kasih bumbu. Nih teman-teman nih yang punya anak kecil pokoknya aman banget. Jadi nggak ada rasa pedas, dia bisa makan. Nih guys, pokoknya dioles dengan rata aja. Ini. Nah nanti kita olesnya berkali-kali ya. Nah, ini kita bakar. Nah kalau teman-teman ngerasa oh terlalu kecil apinya gedein. Tapi biasa gue pakai ini agak lama. Nanti terakhir baru kita gedein apinya supaya dapat efek, dapat rasa gosongnya. Smoky. Ini tips supaya teman-teman kalau misalnya dia nggak usah gosong, tapi kita mau kasih biar bumbunya meresap. Ini setelah bumbunya kering, ya kan bumbunya udah mulai pada kering nih. Jangan sampai dia hitam dulu. Kalau hitamnya nanti kita terakhir. Kalau misalnya bumbunya udah pada kering seperti ini udah kering, ini udah nempel. Itu saatnya kita olesin lagi. Pokoknya main di api jangan terlalu besar ya guys. Nih, dia udah kering kan.
Udah nggak terlalu basah banget kayak tadi pertama kita kasih. Nah, sekarang kita olesin lagi. Tipsnya, ini bakarannya tuh bener-bener licin guys, bener-bener nggak nempel. Tuh hasilnya lihat, bagus banget, nggak nempel. Jadi kalau teman-teman mau untuk bakarannya, nanti linknya gue kasih. Kemarin tuh diskonnya lagi gede banget. Kebetulan kita nggak punya, ya udah kita check out. Udah mulai mengering lagi. Ini kita kasih olesan yang ketiga, yang terakhir, karena si bumbunya udah mulai habis. Kalau teman-teman misalnya mau nanya, tanya aja nanti di komen, nanti pasti kita bales supaya teman-teman malam tahun barunya nih bisa bakar-bakar di rumah dengan keluarga, istri, pacar. Baksonya tuh udah mulai menggosong, menghitam, yang enak nih. Ini bakso ikan, ada nih udang atau lobster nih, bumbunya habis gitu. Sekarang kita habisin aja guys. Ini otomatis dia ngeresep banget nih. 3 kali kita kasih bumbu nih. Biasa kalau bakar-bakar nih, pantatnya ini nih yang lupa. Oke guys, ini setelah olesan terakhir, apinya boleh kita agak besarin. Ini wangi banget si bumbu barbeque-nya kan, dia wangi ciri khas gitu kan. Setiap itu ada gosong-gosongnya, sosisnya juga sudah merekah deh. Nah ini gosong, ini mantap banget guys. Nah ini kalau udah seperti ini kita matiin aja. Ini efek-efek bakar seperti ini, bukan gosong ya, ini efek bakar ya. Memang yang kita cari supaya ada rasa smokinya. Sebenarnya gini guys, ini yang gosong itu sebenarnya si bumbu, karena bumbunya tebel, terus ada kecap, dia kena api jadi itu agak hitam-hitam gitu. Itu sebenarnya yang enak. Kita langsung angkat aja nih, matang. Ini wanginya udah semerbak banget guys. Sekarang waktunya kita icip-icip. Gengs, sekarang waktunya nih kita icip-icip. Yang tadi mana yang gosong nih? Kita tuh carinya yang gosong, yang smokinya tuh full. Bakso. Nih, ini yang bakso dulu nih kita coba nih. Si bumbu pedesnya. Bumbunya itu benar-benar gurih, dari saus tiramnya terus manis, terus ada smokinya, itu enak banget. Pokoknya malam ini harus teman-teman coba. Pakai si sausnya. Bismillah. Si smokinya terus dikenain sambalnya, itu pas kita masukin itu langsung pedes banget, terus kerasa bawang putihnya. Sekarang kita cobain yang seafood-seafoodannya. Yang bakso, ini ada bakso. Memang yang paling banyak bakso. Langsung aja cikua. Kalau cikua gitu kan, ini rasa ada ciri khasnya gitu, terus lembut-lembut, kena bakar, jadi luarnya itu agak sedikit kenyal gitu, terus asin, pedas. Ini sambal cocolnya enak, serius. Jadi tadi itu resepnya nggak ada kita pakai garam lagi atau kaldu-kalduan yang asin, karena ini menurut gua kalau si bakso, si seafood atau sosis, dia dasarnya udah asin, jadi kita nggak perlu tambahin kayak garam atau kaldu, itu nggak perlu. Si sausnya pun kita nggak perlu tambahin juga penguat-penguat rasa atau segala macam, karena dari seafoodnya, dari baksonya, dia udah kuat banget rasanya. Kita bakar, kita dapat smokinya, kita dapat pedasnya, jadi udah rasanya itu udah pas. Jangan ditambahin asinnya lagi. Dulu pokoknya yang ini aja. Oh iya, untuk resep-resep yang lainnya, kayak misalnya bakar-bakaran, kemarin ada yang bumbunya berbeda, itu ada juga, nanti gua taruh juga linknya. Ada juga untuk yang kuah-kuahannya kayak tom yum sama sabu-sabu rumahan, itu juga bisa bikin komplit nih malam ini. Pokoknya disesuaikan aja dengan cuaca dingin, bakar-bakaran, terus ada kuah. Jadi kuahnya ada dua, gua ada yang tom yum sama yang sabu-sabu. Pokoknya nanti linknya gua taruh semua. Jadi teman-teman bisa pilih mau malam tahun baruan resepnya apa. Yang penting simple dan yang enak. Oke, thank you semua. Happy New Year 2026. Bye.